Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa min tabihi sunatahu wa jama'atuhu min yaumina haza ila yaumin nahdoti amma ba'du. Alhamdulillah, syukur tak terhingga saat ini kita masih dilimpahkan banyak nikmat, dari nikmat walafiat yang sehat hingga berkah iman dan Islam yang masih melekat, sehingga aman dari godaan setan. Salawat serta salam dipanjatkan kepada pimpinan muhsinin Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kedamaian dan berkah terus tercurah pada keluarga dan sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, izinkan saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan rencana Allah yang pasti terbaik. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, segala yang datang dari Allah itu tidak mungkin buruk. Mengapa kita diminta untuk taat dengan mutlak? Karena segala yang datang dari Allah itu pasti baik, dan karena Allah menurunkan maslahat sesuai dengan kebutuhan kita. Namun manusia terkadang menginginkan sesuatu dengan pikiran pendeknya, yang bahkan bukan kebutuhannya. Begini, apabila disuruh memilih motor ataupun mobil, pasti sebagai manusia memilih motor itu keterlaluan, karena umumnya pasti akan memilih mobil. Terkadang kita memilih sesuatu yang tinggi, namun menurut Allah itu belum kebutuhanmu. Kebutuhan dan keperluanmu itu motor, karena punya mobil itu sulit nantinya. Gangnya sempit, harus bikin garansi, anggaran bertambah, sulit, motor saja, bebas dari kemacetan, mampu diurai, tidak banyak yang perlu dipikirkan. Kadang-kadang ada keinginan kita yang sangat kita inginkan, tapi menurut Allah itu belum baik untuk kita. Sifat kita sebagai manusia saat diberikan oleh Allah keputusan yang terbaik, kadang-kadang ada sifat dalam hati yang bergejolak, yang masih belum mau menerima. Dalam keadaan demikian disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu. Kalau Anda merasakan sesuatu yang sedang bergejolak dalam jiwa, sulit menerima ketetapan Allah, maka perangi perasaan-perasaan buruk itu walaupun khurkhulakum, walaupun itu sulit. Jangan berprasangka buruk dulu kepada Allah, karena disebutkan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takhuru syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Jadi di balik semua rencana Allah pasti ada kebaikan-kebaikan besar yang sedang Allah rencanakan, karena pikiran kita pendek, maunya sekarang saja. Tapi subhanallah, Allah sangat panjang, tidak ada batasnya. Allah memberikan kamu maslahat sampai kamu meninggal. Allahu ya'lamu. Allah mengetahui masa depan yang akan menimpa kita. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian tidak bisa membaca masa depan. Ingat, kita harus berdoa, tetapi doa kita harus dibimbing oleh Al-Quran. Tidak meminta dunia saja, tapi juga meminta akhirat. Dalam Al-Baqarah ayat 201 disebutkan, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirah. Meminta dunia baik, meminta akhirat pun harus baik juga. Tetapi dunia dan akhirat ini jangan disebandingkan, rugi. Dunia ini kecil sekali, akhirat lebih besar. Untuk itu disebutkan pada Al-Qasas ayat 77-78 yang artinya, minta seluas-luasnya akhirat, tetapi di dunia jangan berlebih-lebihan, sekedar mencukupi kebutuhan kita saja. Contohnya pakaian, kita memilih pakaian sesuai dengan kebutuhan kita saja, tidak perlu berlebihan, dan cukup ketika kita ingin sholat, layak, indah dalam pandangan Allah. Ketika kita ingin bermuamalah, bagus, tidak mengecewakan orang lain, sudah cukup segitu saja. Maka waktu selebihnya kita bisa pakai untuk beribadah. Bayangkan saja apabila kita mengutamakan dunia daripada akhirat. Memikirkan barang-barang mewah, liburan mewah, waktu terbuang, uang terbuang, tenaga terbuang, semua terbuang untuk dunia. Ibadah pun ditinggalkan. Maka dari itu, kita doakan supaya Allah memberikan yang terbaik di dunia maupun di akhirat yang paling utama. Jangan kita berpikir pendek, Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik dan tak terlukiskan nanti. Jadi, apapun yang Allah rencanakan itu pasti baik. Coba para hadirin kembali renungkan aktivitas dari subuh sampai sekarang ini. Adakah perintah Allah yang sudah kalian langgar hari ini? Barangkali itulah yang membuat kehidupan kalian sulit. Allah dan Rasul membuat aturan dan ada 4 tipikal orang yang dihubungkan dengan aturan yang Allah dan Rasul sudah buat itu. Tipikal orang yang pertama yaitu yang mengikuti aturan. Maka orang seperti ini disebutkan dalam Al-Quran. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul asra. Al-Baqarah ayat 185. Allah menginginkan kemudahan, tidak menghendaki kesulitan dalam hidupmu. Maka dibuat aturan-aturan. Yang ikut aturan Allah pasti mudah hidupnya. Tipikal yang kedua, yaitu orang yang melanggar aturan. Ini pasti repot.
Di awal hidupnya menyenangkan, namun di akhir pasti repot. Allah bilang jujur, jangan berdusta, kalau dusta celaka. Wailul mukadzibin, celakalah bagi para pendusta. Namun dia keluar aturan, hidupnya pasti akan repot. Yang ketiga yaitu orang yang membuat aturan sendiri. Sudah diberikan aturan tetapi bikin aturan sendiri. Misal, ada sahabat Nabi yang sedang sakit. Nabi berkata, kaidah yang pertama yaitu pergi ke dokter. Namun setelah pergi ke dokter pun tidak bisa sembuh. Maka itulah tanda Allah ingin menyembuhkan tanpa ada campur tangan makhluk lain. Namun ada saja orang yang membuat peraturan sendiri. Mereka pergi ke dukun tidak sembuh. Mereka pergi ke paranormal, tidak sembuh, kehidupannya jadi sulit. Nah, yang perlu dilakukan hanya berdoa kepada Allah, lebih sederhana. Dengan doa tidak perlu bayar, tidak perlu pergi ke sana kemari, sangat sederhana. Dan tipikal orang yang terakhir yaitu yang tidak mau diatur. Allah bikin aturan, tetapi dia tidak mau diatur. Inilah yang fasik, keluar dari aturan, menyimpang. Karena itulah para hadirin sekalian, mari kita evaluasi dari subuh ini. Sudahkah sampai hari ini kita sudah taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Apakah ketaatan kita masih ragu atau sudah melahirkan keyakinan yang puripurna? Maka dari itu pelajari aturan-aturan Allah terkait hidup kita. Aturan sholat, aturan muamalah, aturan beraktivitas, pelajari semua untuk memperoleh kemudahan. Biasanya kesulitan didapatkan karena kita belum mengenal peraturan Allah dan Rasul-Rasulnya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan atau tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.